Ya, untuk soal berikut ini kita akan menentukan suku tengah dari suatu barisan geometri ya. Jadi di soal ini ketahui suatu barisan geometri dengan suku pertamanya adalah 3 dan suku terakhirnya adalah 768. Tentukan suku tengahnya. Untuk mencari suku tengah dari barisan geometri itu kita bisa gunakan rumus UT sama dengan akar dari suku pertama atau A itu dikalikan dengan suku terakhirnya UN. Nah, dari soal ini kita sudah ada nih. Suku pertamanya 3, suku terakhirnya adalah 768. Jadi tinggal kita kalikan saja. Kemudian kita cari akarnya. Maka UT ini sama dengan akar dari A nya adalah 3, kemudian UN nya adalah 768. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. Nah, untuk 3 dikali 768 itu hasilnya adalah 2304. Nah, akar dari 2304 ini hasilnya adalah 48. Maka suku tengah dari barisan geometri ini adalah 48. Oke, ke nomor berikutnya. Jadi seutas tali dipotong menjadi 5 bagian membentuk barisan geometri. Dengan jika tali terpendeknya 16 cm, kemudian tali terpanjangnya 81, maka panjang tali pada potongan kedua kira-kira berapa senti. Nah, ini di soal disebutkan bahwa barisan ini membentuk barisan geometri. Ya, berarti ada rasio di sini. Ada namanya rasio. Nah, rasio ini yang akan kita cari terlebih dahulu. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini diketahui adalah panjang tali terpanjang adalah 81 dan terpendek adalah 16 cm. Tali ini dipotong 5 bagian, maka yang terpanjang itu adalah U5 81 cm dan yang terpendek itu adalah U1 itu adalah 16 cm. Nah, dari sini kita bisa cari rasionya ya. Nah, untuk rasio itu sendiri itu bisa kita pakai UN per UN kurang 1 gitu ya. Atau bisa kita cari juga dengan rumus umumnya, rumus suku UN dari rasio tersebut, dari barisan geometri ini. Kita bisa pakai juga UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, karena kita sudah di sini sudah ada U5 81, maka ini bisa kita cari rasio. Nah, kalau misalnya kita pakai U5 sama dengan A adalah suku pertama tadi 16 ya. 16 dikali rasio pangkat N nya 5 dikurang 1, maka U5 ini adalah 81, 16 dikali R pangkat 5 dikurang 1 4. Nah, ini bisa kita cari, maka ini bisa kita ubah jadi 16 kali R pangkat 4 sama dengan 81, atau R pangkat 4 ini sama dengan 81 dibagi 16. Nah, ini masih ada 4, 4-nya bisa kita hilangkan, jadi R sama dengan 4 akar 81 dibagi dengan 16 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa R-nya itu rasionya itu 81. 81 itu adalah 3 pangkat 4, kemudian 16 itu 2 pangkat 4. Nah, karena masih ada akar seperempatnya, ini kan sama saja dengan pangkat 1/4, yang bawah juga sama pangkat 1/4. Ini jadi tinggal 3, yang bawah jadi tinggal 2. Maka kita dapat rasionya adalah 2. Nah, sementara yang ditanya di sini adalah panjang tali potongan kedua, itu artinya yang akan kita cari adalah U2. Maka tinggal kita masukkan. Jadi A dikali R pangkat N kurang 1, maka U2-nya sama dengan A tadi 16, rasionya tadi 3/2, pangkat 2 dikurang 1 ya. Nah, 16 ini jadi sama dengan U2 16. Nah, 3 pangkat 2 kurang 1 jadi tetap tidak berubah, jadi 3/2. Nah, ini dia. Ini 16 bagi 2 tinggal 8 kali 3 24 cm. Nah, jadi panjang tali pada potongan kedua itu adalah 24 cm. Baik, soal kedua. Jadi di sini disebutkan bahwa jumlah n suku pertama suatu deret aritmatik dinyatakan dengan Sn sama dengan n kuadrat ditambah 2n. Tentukan suku ke-16 barisan ini gitu ya. Nah, di sini di soal kita sudah diberikan rumus
untuk mencari jumlah n suku pertamanya. Tapi yang ditanya adalah U16 ya. Jadi U16 yang diketahui rumusnya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, rumusnya adalah untuk UN, suku UN itu bisa kita cari dengan SN dikurang SN kurang 1. Oke, ya, seperti itu. Maka untuk mencari U16 ya, U16 ini bisa kita cari dengan S16 dikurang S16 kurang 1, artinya S15. S15 dan 16 ini kita cari dengan apa? Dengan rumus yang sudah diberikan di soal. Ya, maka tinggal kita masukkan di sini. Jadi untuk S16 ini bisa kita buat N-nya kita ganti 16 kuadrat ditambah dengan 2 dikali 16. Oke, seperti itu. Maka S16 ini sama dengan 16 pangkat 2, 16 kali 16 ini 36, 9, 6, 1 256 ditambah dengan 16 kali 2 itu adalah 32. Maka S16 nya ini sama dengan ini 8 jadi 288. Maka kita dapat di sini untuk S16 nya itu adalah 288 dikurang dengan S15 nya ya. S15 kita cari juga. Jadi S15 ini sama dengan 15 kuadrat ditambah 2 dikali 15. Nah, 15 kali 15 ini sama dengan berapa nih? 257 5 225 ditambah dengan 30, maka jadi 255. Maka kita dapat S15 nya itu 255. Tinggal kita kurangkan saja. Jadi 16 sama dengan 288 dikurang dengan 255. Ini artinya 33. Maka kita dapat atau kita peroleh suku ke-16 dari barisan ini adalah 33. Oke, suatu barisan aritmatik ya. Ada 4, negatif 4, negatif 12, negatif 20 ya. Disisipkan 3 bilangan. Tentukan misalnya suku ke 20 nya berapa. Nah, ini adalah satu barisan aritmatik ya. Ada 4, negatif 4, negatif 12 sama negatif 20. Disisipkan 3 bilangan. Nah, bagaimana kita mencarinya? Sebenarnya untuk rumusnya, untuk rumus suku UN itu kita masih pakai yang UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B ya, ini rumus umumnya. Tapi karena dia disisipkan 3 bilangan atau 3 angka, maka bedanya nanti kita dapat itu bisa kita cari dengan B per K ditambah 1 ya. Ini bedanya, beda dari sebarisan ini per K. K ini adalah bilangan yang disisipkan, jumlah bilangan tadi. Karena ada 3, maka ini nanti kita ganti dengan 3. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat 4, negatif 4, negatif 12 dengan negatif 20, ini bedanya adalah dikurang 8 ya. Dikurang 8, ini dikurang 8, ini juga dikurang 8. Nah, maka bedanya ini bisa kita tulis negatif 8 per K, ini adalah 3 bilangan tadi, ditambah dengan 1 begitu. Maka ini bisa kita tulis negatif 8 per 4 atau negatif 2. Nah, negatif 2 bedanya baru kita gantikan di sini, baru bisa kita masukkan di sini. Maka karena kita mencari suku ke-20, maka rumusnya adalah U20 sama dengan A adalah suku pertama 4 ditambah N 20 dikurang 1 dikali beda yang barusan kita dapat ini, yang negatif 2, maka dikali negatif 2 di sini. Maka di sini hasilnya adalah 4 ditambah 19 dikali negatif 2, artinya negatif 38 ya. Nah, 4 ditambah negatif 38 hasilnya adalah negatif 34. Maka untuk suku ke-20 itu adalah negatif 34. Nah, barisan berikutnya sekarang
kita akan bahas mengenai deret geometri tak hingga gitu ya. Nah, jadi di sini ada soal, ada satu barisan geometri 15, 3, 3/5, 3/25, 3/75. Tentukan jumlah deret tak hingganya berapa ya. Nah, kita tahu bahwa deret tak hingga itu ada dua, ada namanya konvergen, ada namanya divergen ya. Nah, divergen, konvergen jika rasionya antara negatif 1 sampai 1, sedangkan untuk yang divergen itu rasionya kurang dari negatif 1 atau lebih dari 1 gitu deh. Jadi kita coba lihat rasionya dulu gitu ya. Nah, sekarang lihat nih 15, 3, 3/5, 3/25, 3/75. Kita lihat dulu rasionya. Misalkan saya ambil untuk U2, maka dia per U1 gitu ya. Kalau kita lihat ini 3, kemudian 15 gitu ya. Kalau dibagi berapa? Dibagi 31, dibagi 3, 5. Maka rasionya adalah 1/5. 1/5 itu kalau kita lihat 0,2 gitu ya. Maka dia termasuk yang konvergen. Nah, karena dia konvergen, rasionya 1/5, maka untuk S tak hingganya ini bisa kita cari dengan A per 1 dikurang R rasionya sendiri. Maka S tak hingganya adalah A suku pertama adalah 15 per 1 dikurang rasionya tadi 1/5. Maka S tak hingganya sama dengan 15 dibagi berapa nih? 4/5 gitu ya. Atau S tak hingga itu sama dengan 15 dikali 5/4, atau berapa nih? 75/4. Maka jumlah deret tak hingganya adalah 75/4. Oke, soal berikutnya ya, masih di geometri tak hingga. Di sini ada barisan 2, 6, 18, 54 ya. Tentukan S tak hingganya. Seperti biasa kita cek dulu untuk rasio ya, rasio. Di rasio akan kita ambil nih, yang mudah saja, 2/U1. Maka ini 6/2. 6/2 adalah sama dengan 3. Nah, rasionya adalah 3. Rasio 3 ini dia lebih dari 1. Kalau dia lebih dari 1 atau dia kurang dari negatif 1, artinya dia divergen. Maka untuk S tak hingganya ini langsung bisa kita buat tak hingga ya, atau seperti itu. Karena rasionya itu lebih dari 1. Oke, soal berikutnya masih mengenai deret geometri tak hingga ya. Jadi ada sebuah bola tenis itu dijatuhkan dari ketinggian 6 meter ke lantai ya. Dari bola tenis dijatuhkan itu ke lantai adalah 6 meter. Nah, setiap kali bola memantul, maka dia akan mencapai 2/3 kali dari tingginya semula, seperti itu. Pertanyaannya adalah panjang lintasan sampai bola itu berhenti berapa? Nah, kalau ditanya panjang lintasan sampai bola berhenti, maka dia ada dua keadaan. Yang pertama adalah panjang lintasan saat bola itu jatuh ke bawah, kemudian panjang lintasan saat bola memantul kembali ke atas. Itu. Nah, yang pertama kalau kita lihat dulu, untuk panjang lintasan pada saat bola jatuh, ini sama seperti kita menghitung deret tak hingganya, yaitu pakai A per 1 dikurang R. Nah, A ini adalah panjang lintasannya, tinggi bola saat dijatuhkan tadi, yaitu 6 meter per 1. Nah, sementara 2/3 ini adalah rasionya, maka dikurang 2/3. 6 per ini berapa nih? Jadi 1/3 gitu ya. 1/3. Maka untuk panjang lintasan pada saat bola jatuh 6 dikali dengan 3/1 ya, jadi 18 di 18 meter. Nah, ini pada saat bola jatuh. Kemudian pada saat bola memantul kembali ke atas, untuk deret tak hingganya yang A itu kita kalikan dengan rasionya ya, kita kalikan dengan rasio per 1 dikurang R. Maka 6 kita kalikan dengan rasionya tadi 2/3 per 1 dikurang 2/3. Maka kita akan dapat S tak hingganya adalah ini,
kita bagi 2 jadi 4 ya, 4 per 1/3 gitu. Jadi 4 kali 1/3 atau 4 kali 3/1 gitu ya, jadi 12 meter. Nah, maka panjang total untuk lintasan ketika bola berhenti adalah 18 meter ditambah dengan 12 meter. Maka hasilnya adalah 30 meter. Nah, maka 30 meter ini adalah panjang lintasan ketika bola dijatuhkan sampai dia berhenti. Oke, nah untuk cara kedua kita bisa mencari panjang lintasannya adalah dengan rumus 2 kali S tak hingganya dikurang dengan A, dikurang dengan awal. Kenapa dikurang? Karena bola ini dijatuhkan dari atas gitu ya, bukan dilempar dari bawah, maka dia dikurang dengan awalnya gitu, yang 6 meter ini. Maka panjang lintasannya kita bisa cari 2 kali S tak hingga, rumusnya A dibagi 1 kurang R dikurang dengan A. Maka panjang lintasan ini sama dengan 2 dikali A nya tadi 6 per 1 dikurang rasio 2/3 dikurang dengan 6. Maka panjang lintasan sama dengan 2 dikali 6 per 1/3 dikurang 6. Maka untuk panjang lintasan ini 2 kali 6 dibagi 1/3 itu 18 dikurang dengan 6. Maka 2 kali 18 itu 36 dikurang 6. Maka hasilnya adalah 30 meter. Jadi beda kondisi. Tapi kalau dia dilempar dari bawah bolanya, maka ini ditambah. Karena berhubung dia dijatuhkan dari atas, maka dia dikurang. Oke, ke soal berikutnya. Jadi ada soal di sini, agar deret geometri dengan rasionya sama dengan 3 log X tambah 5 ini konvergen, maka nilai X yang memenuhi adalah, nilai X ini maksudnya yang memenuhi itu adalah apa? Maka kita akan buat deret geometri ini yang rasionya 3 log X tambah 5 ini konvergen. Kita harus cari dulu nilai X nya. Ingat, kalau konvergen itu syaratnya rasionya itu antara -1 sampai dengan 1. Maka rasio yang ini, syaratnya ini ya, syarat ini rasionya kita akan gantikan dengan 3 log X tambah 5 gitu. Maka hasilnya jadi apa? Jadi R, kita tulis lagi lebih dari -1 kurang dari 1, rasionya kita ganti dengan ini. Jadi 3 log X tambah 5 kurang dari 1 lebih dari -1. Nah, sekarang tujuan kita adalah yang tengah ini kita tinggalkan X saja, maka semuanya akan kita hilangkan gitu ya. Nah, karena ini di sini ada 3 log, maka kiri kanan juga harus kita buat dia jadi 3 log juga. Maka ini kita tulis lagi 3 log X tambah 5. Yang ini kita buat jadi 3 log 3 ya, 3 log 3, atau kita buat 1 dikali 3 log 3. 3 log 3 itu 1 kali 1 1 ya, sama saja. Jadi tinggal kita rubah saja sedikit. Nah, yang ini juga sama, kita buat dia jadi -1 dikali 3 log 3. Jadi biar ada 3 log 3 nya, ada 3 lognya gitu kan. Nah, sekarang kalau kita balik lagi ke sifat log yang dulu, bahwa A log B itu sama A log B pangkat N itu kan sama dengan N dikali A log B. Artinya yang N nya ini kan asalnya sebenarnya dari B pangkat N nya gitu kan. Maka yang -1 ini bisa kita kembalikan bentuknya, kita rubah lagi jadi 3 log 3 pangkat -1. Yang ini juga jadi 3 log X ditambah 5 kurang dari 1 nya juga kita kembalikan ke asalnya 3 pangkat 1 gitu ya. Nah, sekarang sudah ada 3 log ini bisa kita coret, 3 log kita coret, ini kita coret, ini juga kita coret. Maka yang tersisa adalah 3 pangkat -1 kurang dari X tambah 5 ya, kemudian 3 pangkat 1. Sampai sini sudah sederhana gitu ya. Nah, kemudian
Di sini masih ada 5 nih. Ya, tujuan kita kan meninggalkan X saja di sini. Maka 5 ini harus kita hilangkan, harus kita buang. Karena di sini adalah positif 5, maka biar 5 ini hilang, artinya kita harus kurangkan dia dengan angka itu sendiri. Maka kita kurangkan dengan 5. Maka ini kita bisa buat X tambah 5 dikurang 5 ya, biar 5-nya hilang kan, biar jadi 0. Maka yang ini juga kiri kanan juga harus kita kurangkan dengan 5 ya. Nah, 3 pangkat negatif 1 itu kan sama aja dengan 1/3 ya, 1/3. Yang ini juga nih sama, 3 pangkat 1 itu kan 3 gitu ya. Nah, kiri kanan kita kurang 5, ini kurang 5, yang ini juga dikurang 5. Sekarang ini habis ya, tinggal X saja. Nah, ini tinggal kita kurangkan 1/3 dikurang dengan 5. Ini 3, ini 1, ini 15. Ini berapa nih? Negatif 2 gitu ya. 1 kurang 15 negatif 14/3. Kurang dari X, kurang dari negatif 2. Nah, maka untuk nilai X yang memenuhi agar rasio dengan deret ini konvergen, nilainya antara negatif 14/3 sampai ke negatif 2, seperti itu. Oke, soal berikutnya masih mengenai deret tak hingga gitu ya. Jadi di sini ada soal rumus suku ke n suatu barisan geometri adalah 4 pangkat n. Tentukan jumlah deret tak hingganya barisan tersebut. Ya. Artinya kita harus cari rasionya dulu gitu ya. Jadi harus cari rasio itu antara UN per UN kurang 1. Nah, tapi masalahnya di sini kita tidak punya barisan geometri ini. Tapi kita punya di sini ada rumus suku ke n-nya, yaitu 4 pangkat n. Ini artinya ya, 4 pangkat n ini artinya UN itu sama dengan 4 pangkat n. Nah, sementara untuk mencari rasio itu kita perlu suku-sukunya. Minimal kita punya suku kedua dengan suku pertama. Nah, kita cari dengan rumus ini. Ya, kita cari dulu misalnya U1. U1 jadi 4 pangkat n, artinya 4 pangkat 1. U1 adalah 4. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita cari U2. U2 itu sama dengan 4 pangkat 2 berarti ya. 4 pangkat 2 artinya 16 gitu. Nah, sekarang kita peroleh, bisa kita dapat nih. Maka rasionya itu kalau kita masukkan U2 per U1, ini artinya U2 nya 16, U1 nya adalah 4. Nah, 16 dibagi 4. 16 dibagi 4 itu adalah hasilnya 4. Nah, rasio ini adalah 4. Rasio 4 itu lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 artinya apa? Artinya divergen. Nah, artinya untuk jumlah deretnya bisa kita langsung buat bahwa hasilnya adalah tak hingga. Oke, baik, nomor berikutnya. Jadi suatu deret geometri tak hingga yang jumlahnya 16 memiliki rasio negatif 3/4. Tentukan suku pertamanya. Dari sini sudah kelihatan nih bahwa deret ini adalah deret geometri tak hingga konvergen. Kenapa konvergen? Karena dia ada hasilnya, ada jumlahnya 16. Sementara itu rasionya juga antara negatif 1 sampai ke 1 ya, yaitu negatif 3/4. Nah, kita akan cari suku pertamanya. Nah, seperti biasa, maka kita pakai rumus untuk menentukan deret tak hingga tersebut. Nah, rumusnya kita tahu bahwa S tak hingga itu sama dengan A dibagi 1 dikurang R. Nah, jumlah deret tak hingganya di soal disebutkan bahwa ada 16, maka kita ganti dengan 16. A ini belum tahu karena ini mau kita cari. Per 1 dikurang R, rasionya negatif 3/4. Kita buat negatif 3/4. Oke, seperti itu. Maka 16 sama dengan A per 1 dikurang, jadi tambah positif ya, 1 ditambah 3/4. Maka 16 ini sama dengan A per 1 tambah 3/4, hasilnya adalah 7/4 ya, 7/4. Jadi tinggal kita kali silang saja gitu ya. Jadi 16 ini kita kali dengan 7/4, A nya kita kali dengan 1 gitu ya. Jadi A, tetap A. Maka ini 16 bagi 4, 1 dibagi 4 kali 7 sama dengan 28. Maka suku pertamanya adalah 28.
8. Oke, di soal berikut ini kita akan melihat ini vektor-vektornya apa saja gitu ya. Nah ini jadi kalau ada vektor di koordinat kartesius ini sebenarnya gampang, tinggal kita hitung saja ya. Seperti yang ini nih, misalkan ini adalah vektor A. Vektor A itu berapa kalau kita buat? Vektor A ini sama dengan, kita lihat ini arahnya kemana nih? Arahnya ke kanan, maka kita tinggal hitung saja nih. Jadi dari 1, 2, 3, 4, artinya ke kanan 4, positif, jadi 4. Nah kita lihat lagi arahnya kemana? Ke atas nih ya, dari sini nih, dari 1 ke 2, maka 2-nya 2, maka vektor A itu adalah 4, 2. Atau juga bisa kita tulis vektor A itu sama dengan 4i ditambah 2j, seperti itu ya. Jadi tinggal kita hitung saja sebenarnya. Kemudian mana lagi? Nah ini misalnya ini misalkan kita kasih nama vektor B. Vektor B ini berapa? Vektor B ini kita lihat arahnya adalah ke kanan, maka dia positif gitu ya. Nah, jadi kita tulis 1, 2, 3, 4. Artinya arahnya 4 ke sana. Maka vektor B itu bisa kita buat 4. Nah, kita lihat dia ke atas atau ke bawah. Nah, dia berhubung dia lurus. Kalau lurus itu artinya 0. Ya. Jadi vektor B itu 4, 0. Atau vektor B itu bisa kita tulis dengan 4i ditambah 0j. Jadi cukup kita tulis 4i saja. Oke, seperti itu. Kemudian ada lagi nih, misalnya vektor C nih, yang bawah nih. Nah, kita lihat arahnya ke sebelah kiri. Ingat, kalau arahnya ke sebelah kiri artinya dia negatif gitu ya. Negatif. Kita hitung lagi nih, dari sini, dari mana nih? Ini, maka dari sini dia nih. Dari sini ya, dari 1, 2, 3, 4, 5. Maka ke arah kiri ya. Jadi negatif 5. Kemudian dia kemana? Ke atas. Dari sini dia 1, 2, 3. Nah, jadi bisa kita tulis negatif 5 dan 3 gitu. Atau bisa kita tulis juga jadi negatif 5i ditambah 3j. Oke, seperti itu. Kemudian yang mana lagi? Nah, yang atas nih. Yang atas lurus dia. Dia tidak ke arah kanan, artinya dia 0 nih. Misalkan ini vektor D. Vektor D ya, ini bisa kita tulis dia ke atas saja. Dari sini berarti 1, 2, 3. Artinya 3, tapi dia tidak ke kiri atau ke kanan, maka dia 0. Atau ini bisa kita buat vektor D itu sama dengan 0i ditambah 3j, atau kita buat saja 3j seperti itu ya. Jadi arahnya kita lihat, kalau dia ke kanan positif, kalau dia ke atas positif, kalau dia ke kiri atau dia ke arah bawah maka nilainya adalah negatif. Oke, soal berikutnya ya. Ini kita kembali bahas mengenai vektor. Jadi kita akan menentukan suatu vektor jika diketahui dua koordinat titik ya. Jadi di sini diketahui koordinat titik A itu 4,3 dan koordinat titik B 8,-5. Nah, kira-kira vektor AB-nya berapa? Ingat, kalau ditanya vektor AB ya, vektor AB itu artinya B dikurang dengan A. Ya. Maka ini bisa kita tulis nih. B-nya berapa? Titik B-nya. Yang ini 8,-5. Nah, tinggal kita kurang saja. Kurang A berapa nih? 4 dengan 3 gitu ya. Jadi 8 kurang 4 itu 4, negatif 5 dikurang 3 itu negatif 8. Seperti itu. Jadi AB, vektor AB adalah 4 dan negatif 8 ya. Ini kita lakukan secara aljabar perhitungan. Ini juga bisa kita cari dengan menggambar di koordinat kartesiusnya seperti itu ya. Kalau misalkan ada angka lain, misalnya ada titik P, misalnya P nya 7,-2, kemudian ada titik Q misalnya 11,4. Misalnya ditanya vektor PQ berapa, ini artinya Q dikurang P gitu ya. Maka Q nya 11 dan 4 dikurang 7 negatif 2. Maka ini tinggal kita kurangkan saja. 11 dikurang 7 itu 4.
4 dikurang negatif 2 itu adalah 6. Maka vektor PQ itu adalah 4 dan juga 6. Atau kita bisa buat dengan 4i ditambah 6j. Yang ini juga kita bisa buat berapa nih? Jadi 4i dikurang 8j dan seterusnya. Oke, nah ini sekarang kita akan kembali bahas vektor ya. Tapi caranya kita akan mencari vektor melalui koordinat kartesius ya. Nah, jadi kita punya dua titik di sini, titik A dan juga titik B. Nah, kita gambarkan dia dalam bentuk koordinat kartesius, nanti kita hubungkan, kemudian kita akan dapat vektornya ya. Nah, sekarang yang pertama nih kita lihat ada A 4,3. 4,3 itu X-nya 4, Y-nya 3, sama-sama positif, maka di kanan nih 1 2 3 4. 4,3. 3 di mana nih? Di atas ya. Jadi di sini. 3. Maka titiknya di sini. Ini titik A. Nah, itu kita dapat. Nah, sekarang kemudian ada lagi B 8,-5. X-nya 8, Y-nya negatif 5. 8 positif ke arah kanan berarti 5, 6, 7, 8. Di sini 8. Negatif 5 ke bawah ya, negatif. Ini berarti 1 2 3 4 5. Artinya di sini dia negatif 5. Maka titiknya kalau kita hubungkan ya di sini nih. Nah, ini titik B. Nah, vektornya yang mana? Tinggal kita hubungkan saja dari A ke B. Jadi dari A ke B sini. Nah, itu dia. Jadi itu dia vektornya. Nah, jadi vektor AB ini apa? Nah, ini tinggal kita hitung saja nih. Vektor AB dia ke arah kanan tapi ke bawah gitu ya. Kanan ke bawah. Artinya dari mana? Dari 4 ini. Ya, dari 4 ke mana? Ke sini. Ke 8 ya. Maka kita hitung 1 2 3 4 ya. Jadi 4. Kemudian dia dari atas ke bawah. Nah, ini tinggal kita hitung dari sini berarti ke 5 nih ya. Jadi dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 ke bawah. Jadi 8. Itu. Negatif 8. Nah, kayak seperti itu. Maka vektor AB itu adalah 4i min 8j. Seperti itu. Oke, soal berikutnya mengenai vektor ya. Jadi di sini diketahui ada vektor P itu 2, negatif 4, 6. Kemudian vektor Q itu 5, 3, dan 4. Ini 3 dimensi ya. Kenapa? Karena ada X, Y, dan Z. Kemudian ada di sini jika vektor R itu sama dengan vektor P dikurang Q. Tentukan vektor R. Nah, ini sebenarnya gampang. Vektor R itu adalah vektor P dikurang vektor Q. Maka tinggal kita kurangkan saja. P dikurang dengan Q. Maka ini bisa kita buat gini. Jadi vektor P dikurang dengan vektor Q. Nah, ini tinggal kita buat nih. Vektor P itu apa? 2, negatif 4, 6. Kemudian dikurang dengan Q. Q itu adalah 5, 3, dan juga 4. Maka tinggal kita kurangkan saja. Ini berapa nih? 2 dikurang 5 itu negatif 3. Negatif 4 dikurang 3 itu negatif 7. 6 dikurang 4 itu 2. Maka hasilnya adalah ini. Maka vektor R itu adalah negatif 3, negatif 7, dan juga 2. Atau bisa juga kita buat negatif 3i dikurang 7j ditambah 2. Nah, oke, seperti itu. Oke, nomor berikutnya. Nah, sekarang soalnya dibalik nih. Vektor diketahui, kemudian ada titik diketahui, diminta titik satu lagi. Nah, ini sebenarnya konsepnya sama nih. Ya, jadi kita ambil dulu yang vektor AB ya. Vektor AB. Vektor AB itu kan artinya B dikurang titik A. Nah, sementara B ini yang mau kita cari. Nah, kalau kita mau cari B ini apa nih kira-kira? B dikurang A sama dengan vektor AB. Maka B itu kan sama aja dengan B sama dengan AB, vektor AB ditambah dengan A. Ya, jadi tinggal kita pindah ruas saja. Nah, jadi kita masukkan titik-titiknya, koordinatnya. Oke, jadi
Titik B itu akan sama dengan AB itu apa? 8, 5, dan juga 6 ditambah A. Vektor A itu ada titik A 4, negatif 3 dengan 2, 4, negatif 3 dan juga 2. Maka B ini sama dengan 12. Ini jadi berapa nih? 5 tambah negatif 3 2, 6 ditambah 2 itu 8. Maka kita dapat titik B. Titik B itu koordinatnya adalah 12,2,8. Seperti itu. Oke, soal berikutnya. Nah, di sini ada diketahui 3 buah titik dan di sini disebutkan bahwa jika vektor AB itu sama dengan CD, tentukan titik C-nya itu berapa. Nah, di sini kita punya titik A, titik B dan titik C. Nah, dengan ketentuan vektor AB itu sama dengan vektor CD. Nah, ini bisa kita manfaatkan ya untuk mencari titik C-nya. Nah, vektor AB itu jika dia sama dengan vektor CD, ini artinya apa? AB sama dengan CD, artinya B dikurang A sama dengan CD, itu artinya apa? D dikurang C. Maka tinggal kita putar saja seperti itu ya. Ya, karena yang kita cari adalah C, maka C-nya ini bisa kita pindah ke sana. Jadi D-nya tetap di sini, C-nya kita pindah ke sini, yang B dan A-nya kita pindah ke sini. B pindah ke sini jadi negatif, A pindah ke sini jadi positif. Sementara yang ini negatif, pindah ke sini jadi positif. Nah, maka kita dapat C. Untuk mencari titik C itu D dikurang B ditambah dengan A. Maka langsung saja kita cari. Maka C sama dengan D. D itu apa? D itu 2 dan 4. 2, 4. Kemudian dikurang titik B. Titik B adalah 6 dan negatif 8. 6 negatif 8. Kemudian ditambah A. A itu adalah 4 dan 5. Negatif 5. Oke, gitu ya. Jadi ini tinggal kita kurangkan saja nih. Nah, kita tambah dulu nih. 24 dikurang 6 ditambah 4 itu 10. Negatif 8 ditambah negatif 5 itu negatif 13. Nah, sekarang kita kurangkan. Jadi C sama dengan 2 dikurang 10 itu negatif 8. 4 dikurang negatif 13 ini jadi positif ya. Jadi 17. Maka untuk titik C itu adalah C negatif 8,17. Seperti itu. Oke, sekarang kita bahas mengenai perkalian skalar dengan vektor. Nah, perkalian skalar dengan vektor ini maksudnya perkalian suatu bilangan terhadap vektor itu sendiri sebenarnya. Nah, di sini misalkan saya ambil contoh ada vektor P itu sama dengan negatif 4 dan 7. Nah, nanti biasanya ditanya berapa 2 kali vektor P. Nah, ini artinya apa? 2 dikali yang vektor V-nya gitu ya. Jadi ini 2, negatif 4 dan 7. Ini artinya apa? 2 dikali 4 itu negatif 8, 2 kali 7 itu 14. Maka hasilnya adalah 2 kali vektor P itu adalah negatif 4 dan juga 18. Kalau misalkan ditanya lagi misalnya 4P, 4 vektor P berapa nih? Jadi artinya 4 dikali dengan vektor P-nya yang tadi. Jadi negatif 4, 7. Ini artinya berapa nih? Negatif 16. Ini jadi 28. Dan seterusnya seperti itu ya. Kalau ada misalnya kan vektor Q misalnya negatif 3 dengan 11. Nah, misalnya kan kalau ditanya 2 kali vektor Q, ini berapa nih kira-kira? 2 kali vektor Q artinya 2 dikali vektor Q-nya, negatif 3 dan juga 11. Ini berapa nih? Jadi negatif 6, 2 kali 11 itu 22. Nah, biasanya vektor itu ditambah atau bisa dikurang dan lain-lain sebagainya seperti itu ya. Oke, berikutnya ada lagi namanya operasi vektor ya. Kalau tadi kita secara aljabar, sekarang secara geometri atau gambar. Jadi misalkan ada vektor P, ini misalnya ada vektor P, kemudian ada vektor Q. Nah, ini Q. Maka misalkan tentukan misalnya vektor P ditambah vektor Q. Nah, untuk vektor P ditambah Q,
ini ada dua cara ya. Yang pertama kita pakai segitiga. Segitiga ini artinya apa? Ujung dari vektor P itu bertemu dengan ekor dari vektor Q. Maka gambarnya begini. Vektor P ya ketemu dengan vektor Q. Nah, ini dia. Maka hasilnya yang mana? Maka hasilnya yang ini. Nah, ini adalah vektor P ditambah vektor Q. Nah, itu dia. Ya, itu secara geometri. Nah, cara kedua kita bisa pakai jajar genjang. Jajar genjang. Nah, kalau jajar genjang ekornya bertemu. Nah, gambarnya jadi seperti ini. Jadi ini vektor V ya, vektor V, kemudian ekornya yang ini vektor Q ketemu di sini. Nah, di sini jadi vektor Q. Nah, jadi ekor ketemu ekor. Ini bisa kita tarik garis bantu dari sini ke sini. Ini juga dari sini ke sini. Maka yang mana? P ditambah Q. P ditambah Q ini adalah ini. Nah, ini dia. Jadi sama saja. Vektor P ditambah vektor Q. Ya, jadi dari segitiga dan jajar genjang juga sama. Arahnya sama, bentuknya juga sama seperti itu. Oke. Nah, kalau gimana untuk yang negatif? Kalau negatif artinya dikurang ya. Kalau dikurang, P dikurang Q gimana bentuknya? Di P. Nah, positif itu dia ke arah atas. Kalau dikurang artinya dia ke arah bawah, ke sini dia. Ini negatif Q, vektor Q. Maka yang mana? P dikurang Q, yang ini. Ini P dikurang Q. Seperti itu cara segitiga. Kalau jajar genjang gimana? Nah, kalau jajar genjang ini sebenarnya gampang, sama aja. Jadi P vektor V ya, ingat arahnya tadi ini kan positif nih. Kalau dikurang artinya dia ke arah bawah, ke sini dia. Nih ke arah sini. Ini negatif Q. Maka ini sama aja nih. Jadi sini kalau kita tarik garis bantu, kemudian ini ke sini juga ya. Ini. Maka yang jadi pengurangnya adalah yang mana? Ini. Jadi P dikurang Q. Ya, jadi arahnya itu menentukan apakah dia positif atau negatif.